menilai jika dibandingkan keuangan konvensional. Ya itu mungkin tadi yang teman-teman bilang bahwa di daerahnya atau masih sedikit gitu ya, atau masih kurang gitu dibandingkan bank konvensional. Kenapa? Nanti juga kita bakal bahas di pertemuan pertama ini. Yang penting kalian bisa tahu aja buktinya bahwa OJK pun merilis bahwa memang pangsa pasar keuangan syariah masih belum bisa tinggi ya dibandingkan konvensional. Walaupun ini sudah bisa dibilang naik, tetap naik. Perkembangannya tetap naik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya gitu kan. Tapi masih dibilang kecil gitu. Nah, terus juga dikatakan bahwa market share yang masih rendah disebabkan karena masyarakatnya yang belum tertarik untuk memilih produk syariah ketimbang produk konvensional gitu. Atau bisa juga karena literasi keuangan syariah yang di masyarakat masih rendah. Nah, ya, kita udah lihat beberapa garis besar masalah ya, bisa dibilang masalah atau sebenarnya kita bahwa yang ya walaupun salah satunya literasi ini munculnya banyak kampus-kampus syariah sekarang kan kalau dibanding dulu saya kuliah pertama kali dia 3 keuangan syariah waktu di Taskia itu waktu tahun 2011 benar-benar yang masih jurusan yang di Taskia itu masih satu gitu yang kampus yang itu gitu. Alhamdulillah tahun-tahun sekarang muncul banyak sekolah tinggi salah satunya ya di IT yang jurusannya hukum syariah itu untuk meningkatkan ya salah satunya ini literasi keuangan syariah kita gitu. Dimana kalau literasi itu kan salah satunya bentuknya pendidikan ya. Nah ini ya kita bisa ya sebagai mahasiswa bisa ikut masuk ke dalam jurusannya gitu atau yang lainnya gitu kan nantinya ya kalian teman-teman bisa ikut ya tadi untuk jangan sampai belajar aja gitu ya. Maksudnya nanti kalian juga ikut share atau sharing ke lingkungan sekitar atau yang apa tadi yang ingin daerahnya menjadi lebih baik gitu kan atau menjadi lebih baik di segi syariahnya gitu ya atau di bahwa yang paling penting adalah sebenarnya ya tadi nih literasi keuangan syariah gimana caranya adalah memberikan pendidikan salah satunya adalah memberikan pendidikan keuangan syariah ya salah satunya mereka nyajil produk-produk syariah gitu banyak yang masih belum awam gitu mungkin dilakukan gitu tapi mungkin nggak cara detail tahu akadnya dan segala macamnya gitu ya nanti ini bakal bahas juga ya di pertemuan mata kuliah saya juga yang akad syariah nanti insya Allah ya mungkin kalau materi sebelumnya pernah juga dijelasin akad-akad syariah secara detail gitu ya produk-produknya, nah insya Allah nanti juga akan kita bahas. Terus habis itu di sini juga sekarang kalau kita lihat faktanya bahwa dari ukuran-ukuran ternyata marketnya masih 9,96 dari total produk keuangan yang ditawarkan pajak. Artinya masyarakat masih belum sepenuhnya memilih produk syariah. Ya karena tadi mungkin saja karena salah satunya mungkin produk syariahnya nggak ada, yang ada non syariahnya atau mungkin mahal gitu. Nah ini yang dibilang oleh OJK. Nah, bagi yang baru masuk, silakan ikuti dulu ya. Oke. Terus ini ya, nanti kita juga bakal bahas di materi kuliah ini adalah inovasi produk. Nah, ini adalah makanya banyak beberapa juga mungkin yaitu tadi ada beberapa produk di perbankan konvensional yang ada, tapi ternyata di keuangan syariah belum ada platformnya gitu yang untuk mendukung masyarakat untuk menggunakan. Itu salah satunya. Nanti kita bakal bahas inovasi-inovasi produk yang sudah terjadi ya. Yaitu, nah terus satu lagi berita yang pengen saya juga share adalah ini, akselerasi digitalisasi keuangan syariah. Nah, kalau dibilang di sini adalah kalian bisa baca ya. Peningkatan akseptasi konsumen terhadap transaksi digital merupakan kabar baik bagi bank syariah. Nah, ini sebenarnya ini tadi itu berita April 2021. Ini baru September. Terus
Di situ dikatakan bahwa kita ada peningkatan digitalisasi. Nah, karena juga sekarang fintech syariah udah kerjasama dengan bank-bank syariah, sehingga kalau kalian lihat perkembangannya yang pakai yang pakai ini ya, yang pakai biasanya yang pakai bank-bank syariah, dilihat dari fintechnya misalkan ATM gitu ya, ATM ya jumlahnya masih belum terlalu banyak, salah satunya fintech syariah. Terus apalagi mobile banking, net banking, digital syariah gitu sebenarnya sebelumnya nggak berkembang sampai kayak sekarang kan. Kalau misalkan kalian salah satunya yang pakai bank muamalat mungkin tahu agak ribet fintechnya tentang dibanding kalau misalkan pakai yang BCA mobile gitu kan, tinggal klik sekali cepat langsung ini. Tapi beberapa prosedurnya ada di bank-bank syariah yang agak rumit gitu untuk pakai mobile banking atau net banking gitu ya. Alhamdulillah sekarang ini sudah dikatakan bahwa ada perkembangan yang baik gitu. Nah, terus sejatinya digitalisasi adalah bisa memperkuat efisiensi penggunaan akad bagi hasil pembiayaan dan lain-lain. Terus survei. Nah, survei OJK menyatakan bahwa tingkat literasi keuangan syariah masih relatif stagnan dari 2016 sampai 2019. Nah, itu. Bahkan menurut indeks literasi ekonomi syariah, Bank Indonesia hanya 16 dari 100 warga muslim yang paham prinsip dasar ekonomi syariah. Ya, bisa ini lagi kita. Yang kedua adalah aset lembaga keuangan syariah tidak sekuat lembaga konvensional. Ya, itu ya yang kedua. Terus ketiga adalah keterbatasan infrastruktur, teknologi, dan SDM. Nah, sumber daya manusia atau human resource ini jadi bagian salah satu tantangan bagi perbankan syariah sebenarnya. Kalau dibilang apakah mahasiswa ekonomi syariah lulusannya semua jadi perbankan? Nah itu yang masih dipertanyakan. Bisa masih kita gali terus ya gitu. Human resource manajemennya salah satunya juga kalian masih dibilang terbatas gitu untuk daya serap di perbankan gitu. Ini maksudnya ngomongin mahasiswa SDM perbankan yang memang literasi pendidikannya, backgroundnya dari perbankan syariah ya, itu masih dibilang kurang gitu. Dulu waktu pertama kali mungkin pada bikin unit-unit syariah, misalkan bank-bank yang tadinya cuma syariah, kemudian bikin unit-unit syariah gitu di bawahnya, masih kebanyakan ya karyawannya bukan di di secara pendidikan yang harus kuliah dulu baru nanti dia dijadikan SDM-nya gitu. Banyak juga yang hanya misalkan di bank-bank itu misalkan training cepat atau training kilat gitu ya tentang perbankan, sehingga waktu lagi kuliah itu disuruh ngetes gitu, kata dosen, coba tes kamu mahasiswa ekonomi syariah datang ke bank, kira-kira tes karyawannya misalkan tentang perbankan kah atau apakah gitu. Kita disuruh ngetes dulu waktu mahasiswa untuk biar kalian lebih bukti lagi gitu, lebih jelas bahwa apakah semuanya terserap dengan baik materi-materi atau seenggaknya dasar-dasar bahwa kenapa kita harus melakukan kegiatan atau produk syariah tersebut ya gitu. Itu salah satunya human resource management. Ini gitu aja ya. Oke. Dari situ teman-teman ada yang berkomentar. Nanti biasanya saya setiap satu mata kuliah ini ada kuis ya, dimana nanti setiap satu mata kuliah ini ada kuis, nanti silakan dikerjakan. Oke. Kita next ya. Next mata kuliah yang mata pelajaran yang sudah siapkan ini. Nanti kalau di pertengah jalan kalian ingin bertanya, kita diskusikan, insya Allah nanti bisa saling ini ya. Nggak usah
tengah jalan langsung nonton silahkan, santai aja. Oke, hukum perbankan syariah di Indonesia. Oke, materi-materi yang ada di slide ini, sumber bukunya bisa kalian baca sebenarnya di buku-buku ini ya. Oke, materi yang akan dijelaskan sekarang yaitu adalah deskripsinya, perkenalan dengan sejarah perbankan syariahnya, dan Indonesia juga. Oke, dari yang tadi, sebenarnya tadi kita belajar latar belakang dulu ya. Latar belakang yang tadi dua berita yang tadi saya kemukakan, yang saya lihatkan, itu latar belakang kenapa kita perlu tahu detailnya perbankan syariah gitu. Yang nanti sampai ke Indonesia, jadi kita harus tahu dulu perbankan syariah awal mulanya atau adanya perbankan syariah gitu ya. Nah, yang tadi kuis yang pertama nih, saya langsung kasih kuis. Kuis yang pertama adalah dari dua berita tadi, atau kalian bisa cari berita manapun atau manapun, cari beberapa tantangan atau masalah yang ada dalam perbankan. Itu satu ya. Itu satu tugas kuisnya untuk materi hukum perbankan syariah ya. Ntar kalau di akhir bisa saya ulangi tugasnya. Oke, yang kedua adalah kenapa sih kita perlu belajar perbankan? Kalau misalkan kalian lihat bagan ini udah pernah ngeliat ya, mungkin kalau udah materi sebelumnya udah pernah ngeliat Islamic Way of Life, udah ada materinya belum ya? Apa belum? Apa sudah? Gimana Bu? Islamic materi yang Islamic Way of Life yang bagan ini kan sebenarnya panjang ya. Bagan itu sampai bawah gitu, yang tadinya etik Islam dan segala macam saya potong. Udah pernah lihat bagan ini? Bagan yang sampai bawah sampai panjang, syariah muamalah dan sampai perbankan ke bawah. Belum Bu. Belum. Semester 1 belum Bu. Oke, berarti nggak apa-apa, ini saya potong di syariah ya. Jadi sebenarnya atasnya itu kerangkanya adalah Islam. Jadi Islam ada 3, ada syariah, ada akhlak, ada akhlak, satu lagi terus nanti syariah. Nah, kenapa tadi perbankan itu di sebelah mana gitu ya? Perbankan itu di sebelah mana? Kalau dibilang syariah itu dibagi menjadi 2, muamalah dan ibadah gitu. Syariah itu Oke, syariah itu kan kalau dalam bahasa Arabnya artinya apa? Jalan ya? Atau versinya jalan yang kita tempuh gitu kan di dalam hidup ini bagi jadi 2. Kalau di dalam Islamic Way of Life itu ada ibadah, ada muamalah. Nah, perbankan ada di mana? Ada yang bisa jawab? Muamalah Bu. Oke, betul. Oke, jadi kenapa ini syariah itu ada yang namanya hablum minanas gitu ya. Hablum minanas itu langsung terhadap manusia-manusia sosial gitu, dan ibadah hanya hubungannya langsung garis lurus pada Allah gitu ya. Nah, di muamalah ini kalau dalam dalilnya gitu kan segala yang terkaitan dengan ekonomi boleh, asal ada dalil yang melarangnya. Kebalikan dengan ibadah, semuanya nggak boleh kecuali ada dalil yang membolehkannya. Misalkan contoh ibadah kan, misalkan sholat ya 5 waktu gitu, nggak ada dalil yang membolehkan kalau misalkan dia lebih dari 5 waktu, kecuali sholat sunnah yang ini ya sholat waktu. Nah, beda muamalah itu dalam hadisnya bahwa dikatakan semua muamalah itu boleh asal ada dalil yang melarangnya. Nah, makanya itu kenapa di sini muamalah nanti kita pembahasannya agak panjang, gitu kan? Karena semuanya boleh, gitu. Semuanya boleh kecuali ada dalil yang melarang. Ya, terus, nah, nanti kenapa kita belajar syariah juga? Nah, syariah itu sebenarnya fleksibel kan sifatnya. Kenapa fleksibel? Muamalah juga nanti kita belajar sejarahnya. Kenapa nanti perkembangan zaman itu bisa berubah-ubah? Boleh, bisa berubah-ubah asal tergantung kebutuhan pada zaman saat itu. Oke, kita next dulu. Nah, ini perbankan syariah menurut pasal Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 bahwa bank adalah, ini baru bank ya, bank adalah usaha yang menghimpun
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat juga dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya. Dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup rakyat atau dalam namanya juga berkegiatan ekonomi, itu punya tujuan adalah untuk mensejahterakan atau untuk memenuhi kehidupannya masing-masing gitu. Nah, berarti ada dua nih fungsinya sebenarnya. Bank itu sebagai penghimpun dana dan juga penyalur, gitu ya. Sebagai penghimpun dana dan juga penyalur. Nanti kita akan bahas juga ini apa yang bisa dihimpun oleh bank dan apa saja produk-produk yang bisa disalurkan untuk masyarakat. Nanti kita bahas juga detail, tapi ini pertemuan selanjutnya. Yang penting kita tahu bahwa bank itu memiliki dua fungsi, yaitu sebagai penghimpun dan juga penyalur, gitu ya. Nah, fungsinya ini untuk meningkatkan atau untuk memenuhi kebutuhan. Kalau di bank itu namanya nasabah, kalau di koperasi kita sebut dengan anggota, gitu ya. Terus selanjutnya di pasal 1 ayat 1 nomor 21 mengatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah. Nah, ini tadi kita sudah singgung sedikit. Dan unit usaha syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan prosesnya. Nah, kenapa ada bank syariah dan unit usaha syariah? Jadi kita jangan berpikir bahwa hanya perbankan syariah yang besar-besar itu saja yang ada gitu. Tapi ada juga unit-unit usaha lainnya yang perlu kita kenali gitu ya. Jangan sampai kita tahunya hanya perbankan yang besar itu saja untuk yang memiliki produk-produk syariah gitu. Tapi sebenarnya juga ada unit-unit. Sebenarnya unit-unit ini adalah bentuk-bentuk kecil lembaga-lembaga keuangan lainnya yang menopang kebutuhan masyarakat juga. Salah satunya misalkan sekarang Pegadaian atau BMT atau Baitul Mal wa Tamwil atau juga asuransi syariah. Sekarang juga banyak kan yang buka misalkan prudensial ada prudensial syariah gitu. Terus ada juga Adira juga buat kita jual beli motor ya. Besar pembelian motor itu juga tadinya Adira aja, sekarang ada Adira syariah juga gitu. Itu banyak gitu unit-unit syariah yang menggunakan elemen-elemen produk syariah dan prinsip-prinsipnya di unit-unit tersebut gitu ya. Sebenarnya ini salah satu tren atau apa namanya yang baik gitu ya. Sebenarnya nanti juga kalau misalkan ngomongin syariah juga kita berkaitan dengan namanya apa namanya elemen halal gitu ya. Kayak misalkan sekarang ada namanya wisata halal gitu ya. Terus ada apa lagi gitu. Kayak pakaian itu fashion juga termasuk gitu. Industri halal gitu. Jadi kita walaupun kita sekarang belajar banget syariah, tapi sebenarnya industri halal atau syariah itu luas gitu ya. Sekarang sudah dilulukan sama pemerintah juga bahwa banyak industri-industri yang intinya terkait dengan harus berikatan erat dengan syariah gitu atau halal gitu. Jadinya luas ya, nanti bisa kita bahas lagi. Nah, sekarang kita bahas sejarahnya. Sejarah perbankan syariah, sebenarnya awalnya bahasa bank itu muncul di awal-awal itu namanya di dalam literatur Islam disebutnya jihbis. Jihbis itu diambil dari bahasa Persia. Bahasa Persia ini artinya adalah penagih pajak gitu. Jadi dulu itu pada zaman Muawiyah, fungsinya si jihbis ini adalah sebagai penagih pajak gitu. Penagih pajak, kemudian tempatnya di ini bentuknya badan ya, bentuknya badan atau yang dikelola oleh pada zaman itu untuk penagih pajak gitu. Nah, terus akhirnya setelah zaman berikutnya, setelah zaman Abbasiyah, ditambahkan lagi fungsinya sebagai penukar uang. Kenapa? Karena pada zaman itu lagi populer uang yang dikeluarkan oleh pemerintahnya dalam bentuk tembaga. Walaupun sebelumnya adalah cuma dinar yang dari emas dan dirham yang bentuk dari perak itu, akhirnya mereka mengeluarkan uang baru yang bahannya dari tembaga. Nah, akhirnya jihbis ini ditambahkan fungsinya
sebagai tempat penukaran uang itu tadi, penukaran uang, atau sekarang mungkin ada money changers gitu ya, segala macam di bank itu juga. Nah, kemudian akhirnya lama kelamaan, ya itu makanya tadi kenapa dibilang syariah itu fleksibel gitu kan, karena nanti di sepanjang jalannya kebutuhan manusia itu semakin bertambah. Nah, kebutuhan ini yang nanti harus dikelola oleh pemerintahnya gitu. Oke, pemerintah nanti harus selalu sensitif atau selalu tahu gitu kan kebutuhan dari masyarakatnya untuk memudahkan, dengan tadi kan fungsinya adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan menaikkan taraf hidup umatnya gitu kan. Kalau pada zaman itu umatnya ternyata dibutuhkan untuk menitipkan dana gitu kan, untuk pinjam uang hingga jasa pengiriman uang. Itu adalah fungsi pada zaman Abbasiyah gitu. Kemudian setelah itu pada zaman Rasulullah pun sebenarnya terjadi, tapi belum dalam bentuk badan. Walaupun dulu kita pernah dengar Baitul Malnya Nabi Muhammad atau Rasulullah, sebenarnya Baitul Mal ini belum dijadikan, bukan fungsi untuk ini ya. Baitul Malnya itu bukan buat uang atau dana segala macam, itu hanya tempat zis yang kalau kita tahu kan ya, buat tempat zisnya umatnya waktu saat itu. Nah, makanya jihbisnya itu waktu dalam Rasulullah itu masih dilakukan secara individu, masih dari sahabat ke sahabat, umat ke umat gitu, tidak dalam bentuk badan gitu. Tapi udah ada kisahnya kan zaman dahulu bahwa itu terjadi gitu. Makanya adanya perbankan syariah nggak semata-mata ada gitu, tapi sudah dipelopori sebelumnya sebenarnya. Nah, dulu juga perbankan syariah atau waktu dulu kenapa waktu zaman Rasulullah masih dilakukan secara individu, akhirnya yaitu muncul adanya implikasi-implikasi yang terjadi gitu. Implikasinya misalkan kalau lagi waktu itu ada sahabat yang pernah kan kisahnya dia menggadaikan baju perangnya gitu. Kira-kira itu menggadaikan baju perangnya kemana gitu? Apakah ke badan atau ke badan hukum atau kemana, itu kan sahabat ya atau sahabatnya gitu. Nah, itu masih dilakukan secara individu dengan individu gitu kalau kita flashback kisahnya dulu gitu. Nah, makanya dari yang terjadi individu itu ternyata tidak terorganisir dengan baik gitu. Hanya terjadi implikasi-implikasi kayak secara ribawi, ada penambahan di pasar dan segala macam. Walaupun pada zaman saat Umar di situ diturunkan ini ya Kementerian Pasar yang untuk mengatur, nah itu juga sama. Tapi nanti kita beda ya kalau pada pasarnya. Nah, yang lebih role modelnya mirip itu adalah jihbis ini. Nah, akhirnya semakin berkembang pesat, akhirnya juga tercatat dalam kisah bahwa Ibnu Abbas pernah mengirimin uang, pengiriman cek waktu itu ya ke negara lain. Dan juga kan Mekah Madinah itu sering dulu notabene-nya sering melakukan perdagangan ya, ekspor impor itu antara Syam dan Yaman. Nah, akhirnya mereka juga menggunakan pengiriman dengan cek ini gitu. Jadi telah digunakan gitu role model dari perbankan oleh jihbis ini gitu. Terus selanjutnya di dunia sekarang sejarah perbankannya awal yang munculnya gitu ya, kalau kita tahu mah nanti hingga Indonesia ya, ini baru sampai yang di dunia, bahwa sebenarnya pemikiran itu muncul sudah lama gitu, atau bank syariah sudah pemikiran dari para ekonom muslim itu sudah mulai muncul gitu. Nanti kalau kalian ada materi pemikiran ekonom Islam itu kan ada beberapa tokoh-tokoh muslim yang sudah mengeluarkan pemikiran-pemikirannya tentang ekonomi Islam gitu ya. Pun sekarang kita mengadopsi juga dari sana-sana gitu. Nah, salah satunya adalah tentang sistem profit and loss sharing atau sistem bagi hasil yang diterapkan di bank syariah. Nah, pemikiran-pemikiran ini dirasa perlu. Kenapa? Karena sudah waktu saat itu terasa bahwa sistem ribawi ini atau bunga itu sudah mencetak masyarakat gitu kan, sudah dirasa masyarakat sudah kehilangan kemaslahatannya gitu, sudah kehilangan kesejahteraannya karena sudah banyak sekali
para badan-badan hukum atau perbankan bahkan yang kalau dibilang konvensional atau dulu rentenir atau apapun itu yang mencekik umatnya atau masyarakatnya pada zaman itu. Akhirnya dibuatlah ya tadi sistem profit and loss sharing, sistem bagi hasil yang dimana tidak ada ribawi dan segala macam gitu. Nanti kita bakal bahas prinsip-prinsip dan asas-asasnya bank syariah. Kemudian tahun 1940 diterapkan awalnya di Pakistan dan Malaysia tahun 1940. Nah, setelah berjalan sebagai lomba ternyata di Mesir juga. Ini yang terkenal sih sebenarnya, paling terkenal itu di Mesir, bank yang dengan nama Mick Gamer Local Saving sebenarnya. Saving atau nama banknya adalah Grameen Bank. Paling terkenal itu Grameen Bank. Nah, sebenarnya Grameen Bank ini udah lebih cocok ke Baitul Mal wa Tamwil sih kalau saya baca gitu sebenarnya. Nanti kita bahas ya Baitul Mal wa Tamwil. Grameen Bank ini semuanya asasnya ngikutin bank syariah gitu kan. Kata beberapa di tahun itu lagi booming-boomingnya, ternyata ada politik dan segala macam, akhirnya mereka harus tutup. Dan akhirnya bank yang ini yang tadi Mick Gamer itu akhirnya diadopsi lagi sama pemerintah Mesir tadi, diubah lagi sebenarnya jadi sistem ribawi lagi. Tapi akhirnya bangkit lagi di tahun 1972. Jadi di Mesir diriin lagi bank syariah dengan nama Nasser Social Bank, yaitu dibentuk lagi. Setelah dibentuk lagi, ternyata ini berdampak bagi internasional gitu. Negara-negara OKI atau negara-negara Islam pas saat itu tahun 1969 ini karena dilihat ternyata baik gitu progresnya dan segala macamnya, ternyata pada saat konferensi OKI ini, konferensi negara-negara Islam sedunia, dihadiri beberapa negara juga, dimunculkanlah ini isu ini untuk membuat juga bank Islam gitu ya, bank Islam bahasanya di situ Islamic Development Bank itu bank Islam, belum bank syariah sih ya bahasanya, bank Islam. Jadi bank Islam ini dimunculkan dulu isunya untuk dimunculkan dalam konferensi itu untuk dibuat lah gitu ya. Setelah sudah dipikirkan, sudah didiskusikan selama sampai hingga 1970 itu dibuat lagi konferensi untuk siapa yang mau mengajukan gitu ya, mungkin dari beberapa delegasi negara yang ingin mengajukan model-model yang sudah dijalankan. Nah, karena si Mesir atau negara Mesir ini sudah lebih dahulu mendirikan, makanya negaranya mengajukan proposalnya tentang bank syariah yang sudah mereka jalankan tadi. Nah, kemudian akhirnya dilandingkan dan segala macam selama 4 tahun itu, akhirnya ditujuilah dan dibentuk IDB, Islamic Development Bank. Gitu. Akhirnya 1975 resmi dibentuk dengan negara-negara yang dipegang oleh beberapa negara Islam tadi gitu ya. Negara salah satunya yang mungkin yang mayoritasnya negara Muslim yaitu Indonesia juga ikut sebagai pendiri. Itu adalah sejarah pembangunan syariah pada dunia gitu ya, di dunia. Nanti yang mungkin dari tahun ini akan berdampak hingga ke Indonesia. Nah, tadi pas tahun 1970 itu udah banyak yang dibahas gitu ya, di OKI itu Indonesia pun ikut. Banyak beberapa ekonom-ekonom muslim dari Indonesia, contohnya kayak siapa? Pada zaman sebenarnya tahun 1946, 1948 gitu, seperti Anwar Quraisy, Anaim Sadiki, Mahmud Ahmad, itu beberapa para ekonomi yang muslim di Indonesia ikutan gitu, maksudnya ikut menjadi penggagas bahwa perlu gitu, Indonesia pun perlu gitu. Sebenarnya Indonesia termasuk termasuk agak terakhir karena sebenarnya muslim Indonesia banyak gitu, tapi ternyata tahun 1992 baru berdiri gitu. Padahal isunya udah lama tadi ya, 1970-an gitu. Kemudian akhirnya 1974
mereka konferensi ikutan untuk tahu gitu ya, untuk Indonesia pengen gitu buat, tapi belum ada payung hukum untuk bank syariah ini gitu. Tidak ada payung hukum yang mewadahi gitu. Kemudian tahun 1988 akhirnya pemerintah mengeluarkan Pakto, salah satunya karena yaitu tadi banyaknya liberasi industri perbankan konvensional yang dirasa sangat merugikan gitu. Nah, akhirnya tahun 1990 dibahaslah para ulama-ulama ini, sebenarnya yang lebih memprakarsa ini para ulama-ulama, kemudian membahas tentang bahwa bunga bank itu menyulitkan dan segala macam, untuk memberikan edukasi dulu gitu ke pemerintah bahwa butuh gitu, ternyata butuh Indonesia membangun perbankan syariah gitu di Indonesia. Akhirnya dibentuklah, atau masih akta pendiriannya tahun 91, dibentuklah PT Bank Muamalat Indonesia pertama, bank syariah pertama di Indonesia. Kemudian beroperasi di tahun 92 hingga sekarang. Seperti itu. Itu adalah sekilas sejarah perbankan hingga sampai Indonesia ya. Sampai Indonesia. Perkembangannya seperti itu. Ini belum sampai perkembangan ya, ini baru sampai awal mula berdirinya. Gitu, hari ini sih sebenarnya sampai pengembangan dicari aja gitu. Dari teman-teman ada yang sharing atau apa? Kita keluar materi kuliah pertama itu jam 9 ya. Iya benar jam 9, nanti kita langsung lanjut. Ini sebenarnya saya agak motong 8:30 ini soalnya nanti pas akad syariah itu agak panjang ya. Jadi saya agak lanjut, agak ngambil waktu dari yang perbankan ini. Jadi teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Ini saya selesai. Ada Bu? Nggak ada. Saya Bu. Paham ya? Saya ini Bu, Okay. mau bertanya satu hal tadi kan, seperti yang telah disebutkan bahwa sebagai mengatakan pemahaman di Indonesia ini minim gitu terhadap. Nah, kita nih calon-calon. Bisa diulangi nggak ya? Halo? Agak putus-putus lah. Kedengeran Bu? Oke. Bisa diulangi. Kedengeran teman-teman? Ada jelas. Bisa diulangi. Jelas. Ini Bu, yang dari awal pemahaman kita nih seorang muslim terhadap itu masih kurang gitu Bu, bahkan Ya kadang-kadang sih putus-putus mereka. aduh, Putus-putus. halo, masih terdengar? Oke. Jelas. Bisa. Halo, jelas nggak? Oke, sudah Ilham. Jelas. Seperti yang telah dijelaskan dari awal, bahwa pemahaman kita sebagai seorang muslim itu terhadap perbankan syariah gitu Bu, kan masih minim gitu Bu. Bahkan survei mengatakan dari 100 orang itu hanya 16 ya Bu yang betul. paham. 16 orang dari 100. Nah, kita nih Bu sebagai calon-calon sarjana hukum ekonomi syariah, ketika sudah terus itu Bu, ketika sudah terjun di masyarakat, hal yang pertama kita lakukan itu apakah kita memberikan pemahaman dahulu atau kita langsung ke praktek. Kan ada juga, misal kita memberikan pemahaman, orang itu kan macam-macam gitu Bu, ada yang lambat menerima pemahaman gitu Bu. Ataukah langsung ke praktek, di praktek itu sekaligus kita memberikan pemahaman gitu. Itu lebih baik yang mana kawan-kawan yang sangat pokoknya.
Gitu. Jelas ya Bu pertanyaannya? Ya nanti dikoreksi aja ya. Kalau misalkan pertanyaan itu tadi agak terakhir agak putus-putus gitu. Tapi suara saya nggak putus-putus ya dari. Tidak Bu, tidak jelas. Ya. Jadi tadi kalau kata Ilham bahwa apakah butuh ada yang baru bergabung. Ya. Jadi kalau kata tadi pertanyaan Ilham bahwa apakah kita harus mempraktekannya dulu atau memberikan pemahaman gitu ya? Ya sebenarnya seperti kayak kita aja gitu. Kita kalau misalkan ingin tahu apa kita belajar dulu atau gimana cara menempuhnya untuk memberitahukan gitu kan. Banyak tipe ya, misalnya lingkungan masyarakat dulu. Apa yang misalkan di situ ada lembaga kah atau apa yang mau kita kasih tahu, pribadi kah atau lembaganya kah atau gimana, atau misalkan lembaganya di situ masih ada lembaga kecil, misalkan koperasi aja ya. Koperasi di situ masih belum syariah misal. Terus kalian punya pengetahuan atau basic oh sebenarnya misalkan kalau ternyata pas kalian teliti koperasi itu, oh ini ternyata menyulitkan nih, oh ternyata ini ada sistem ini yang nggak baik gitu, dan kalian punya pengetahuannya dan kalian punya kuasa ingin merubah gitu, punya kemauan gitu, ingin memberitahukan gitu. Sebenarnya kita diskusi gitu versinya. Kalau sekarang mungkin kalau kita nggak mungkin kita versinya ya dengan cara mengajak atau mendiskusikan dengan lembaga. Ini kalau versi lembaga ya beda. Kalau perorangan mungkin kalau perorangan kita bisa ya kayak ngobrol dulu, diskusi dulu, mengungkapkan pemikiran kita gitu kan. Jangan sampai kita menyalah-nyalahkan gitu, misalkan ini gitu ya, dengan bahasa diskusi gitu. Diskusikan dengan misalkan ya kayak ini contoh misalkan di lingkungan daerah saya itu ada koperasi yang tadinya emang belum gitu, ternyata dia ingin sebenarnya mungkin lembaga itu ingin gitu, tapi nggak punya kemampuan untuk membuat kerangka untuk menjadi lembaga yang syariah gitu. Nah, bisa jadi kalian bisa bimbing, bisa kasih pendidikan sedikit-sedikit gitu untuk mewujudkan keinginan tersebut gitu. Sama di sini juga beberapa ada lembaga-lembaga kecil gitu, ternyata ingin gitu sebenarnya, ingin menjadikan, karena notabene-nya seorang muslim itu kalau misalkan diberitahukan sesuatu yang baik harusnya tidak mengingkari kebaikan gitu ya, seharusnya tidak mengingkari kebaikan gitu. Karena tidak mengingkari kebaikan dalam kita memberi pendidikan dan memberi bimbingannya dengan baik gitu ya, semoga bisa diterima gitu. Pun yaitu kewajiban kita semua sebenarnya sebagai para yang sudah sudah mengemban pendidikan ekonomi syariah khususnya gitu, atau nanti bermanfaat syariah dan lain-lain, itu juga menjadikan modal edukasi kita kepada teman-teman, lingkungan, dan masyarakat. Sebenarnya kita lingkungan, misalkan ada yang kayak kemarin tuh diskusi bincang syariah di TVRI itu bagus banget, Pak Sofi Antonia, dosen saya dulu waktu di lingkup kecil dari lingkungan arisan aja kan, gitu. Misalkan yang suka arisan atau orang tuanya arisan, gitu. Apakah itu syariah? Dari lingkungan kecil, di situ kita bisa mengamati dulu kan, versinya kita mengamati apakah emang tidak ada praktek-praktek yang ilegal atau tidak ada praktek-praktek yang merugikan gitu, atau ada yang merugikan, kita baru bisa mengedukasi secara perlahan-lahan, gitu, memberikan pemahaman. Dan biasanya yaitu bahasa komunikasi yang paling penting sih ya, kayak gitu. Kalau misalkan individu-individu gitu. Baik, terima kasih Bu. Berarti lebih ke pemahaman ya Bu? Bisa dua arah ya, misalkan kita tetap terus belajar, jangan sampai kita lupa belajar, dan kita juga harus nanti juga kalau belajar harus mengamalkan lah yang versinya gitu, share apa yang kita pemikiran kita yang sudah kita pelajari ke lingkungan kita. Tapi kita juga harus memahami ya, maksudnya
karena itu mungkin lingkungan kamu sendiri ya, lingkungan kamu yang pahami dengan background yang pendidikan tadi saya bilang. Jadi gimana tadi lanjutan pertanyaannya Ilham? Itu ya. Kalau misalkan kita dimulai dari kecil ya, keluarga kita atau apa gitu, itu juga bisa. Jadi jangan sampai perbankan syariah itu hanya bank yang kita harus ubah gitu. Bank konvensional harus kita punya ambisi untuk merubah ke bank syariah gitu. Karena kalau bank itu lebih spesifiknya lebih besar ya. Maksudnya dia harus punya udah ada badan hukum sendiri gitu segala macam. Nah itu punya atasnya lagi gitu. Jadi kita bisa mengubahnya ya itu mungkin dari yang kecil lingkungan kita atau dari mana? Ya Bu. Cuman ini Bu saya masih belum menangkap nih Bu, soal kan tadi kata Ibu kita bisa memberikan dua arah nih. Saya baru menangkap yang dijelaskan Ibu tadi lebih ke pemahaman gitu. Ke prakteknya itu ya Bu gitu. Prakteknya. Ya. Prakteknya gimana? Misalkan kasih kasus. Misalkan gimana? Prakteknya gimana nih? Praktekin gitu. Kitanya ke lembaga atau gimana? Bikin kasus. Iya. Lebih paham yang lainnya gitu. Prakteknya kita membuat kayak BMT ataupun ini kan kita sekaligus memberikan pemahaman gitu Bu di dalam mempraktek gitu. Betul, benar. Kalau misalkan kamu sebagai misalkan misalkan ada BMT di daerah itu, gimana caranya biar mereka terinduksi gitu ya, maksudnya biar mereka tahu gitu kan. Makanya tadi dalam dua berita tadi mengatakan bahwa sebenarnya BMT pun kurang, maksudnya mempromosikan kan atau bahasanya sebenarnya utamanya adalah memberikan pendidikan kepada nasabahnya. Ini sebenarnya real ya, waktu itu penelitian saya waktu D3 dan S1 saya itu penelitiannya sebenarnya di Bank BMT dan saya pun ikut terjun langsung untuk mewawancarai para nasabahnya. Sebenarnya masalah utamanya adalah para SDM-nya tidak memberikan pendidikan yang lebih. Misalkan gini, ini Bu ada produk ini nanti bayar segini, cuman gitu aja. Tapi gimana caranya? Sebenarnya orang tertarik itu adalah esensi dari produknya gitu. Esensi dari produknya ini yang diemban adalah bagi para SDM yang mumpuni, memiliki pendidikan di bidangnya gitu. Misalkan kita mau ngejelasin murabaha gitu, jual beli, Bu ini jual beli ini gini-gini. Ternyata SDM-nya taunya hanya seperti itu karena ya di trainingnya seperti itu gitu. Tapi kalau bagi yang harusnya produknya ini dijelaskan secara esensi, kenapa kita harus melakukan jual beli ini, kenapa kita harus pakai murabaha gitu. Itu yang masih kurang. Itu penelitian saya waktu lagi D3 waktu S1 ya. Itu benar-benar yang terjadi real. Kan saya nanya ke nasabahnya secara survei langsung gitu, bahwa yaitu masih minimnya pendidikan atau ngepraktikin langsung gitu ke nasabahnya pun. Ini nasabah ya, belum kita ngangkut masyarakat yang belum tahu gitu. Tapi ini nasabahnya yang sudah jadi nasabah gitu, memberikan esensi dari produk itu gitu. Kenapa kita harus pakai? Kenapa harus nggak pakai bunga? Kenapa nggak ini? Kenapa? Walaupun kita tahu itu nggak baik dan segala macam, tapi nggak bisa sampai itu kan gitu. Tapi esensi pendidikannya, esensi dari kenapa ini gitu. Itu sebenarnya yang kurang gitu. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Karena ya saya setelah melakukan itu, dua penelitian saya tentang pendidikan kepada SDM itu sehingga nanti berdampak gitu pada nasabahnya. Satu, kepuasan, atau kepuasan itu bukan dari real dia ini aja ya secara material gitu, tapi nanti dia juga jadi kita ya di ekonomi syariah itu berdampingan erat juga dengan dakwah gitu ya. Dakwah pendidikan ini kan sebagai dakwah sebenarnya ya. Jadi nasabah itu sebenarnya juga punya tanggung jawab memberitahu, mengajarkan esensi dari ekonomi syariah itu sendiri. Gitu. Itu sih prakteknya langsung. Kalau misalkan kamu udah jadi ini ya, misalkan jadi SDM-nya di situ, gitu. Itu yang paling penting dibutuhkan gitu. Ini belum menyangkut masyarakat yang belum tahu ya. Ini pun kalau waktu saat itu, mungkin sekarang udah lebih banyak yang tahu gitu. Pada saat itu nasabahnya pun sendiri
kurang paham itu waktu saat itu. Kalau kita bicara hasil penelitian ya, kalau kita nanti buka-buka lagi skripsi orang, banyak sebenarnya juga yang di kota ini, yang kota ini kita bisa mengukur bahwa itu literasi pendidikannya masih kurang. Sebenarnya sih kalau saya lebih suka kita lebih memahami secara literasi dulu ya. Dengan cara literasi kita paham, baru kita bisa mempraktekkan gitu. Ya enggak tuh? Gitu. Jadi kalau kita praktek aja gitu. Kayak misalkan kita pun menjadi seorang muslim, nggak mungkin nggak ada panutannya kan. Maksudnya kita harus ada panutan dong. Maksudnya Nabi Muhammad itu sebagai suri tauladan kita. Kalau misalkan kita nggak ada contoh gitu kan, nggak ada contoh terus kita tiba-tiba ngelakuin aja, kita bereksperimen gitu dengan dengan apa yang kita lakukan saat ini kan nggak mungkin gitu. Pasti kita harus punya, namanya juga beribadah kan, ibadah itu salah satunya harus ada contoh. Selain ada contoh, perlu ilmu untuk mendukung kegiatan yang bakal nanti kita lakukan gitu. Jadi salah satu kenapa kita pakai tadi harus belajar sejarah juga, karena kita perlu ternyata dicontohkan loh gitu. Jadi jangan sampai kita berekonomi syariah ini ngerasa karena para ekonom muslim di Indonesia udah loh, masa kita belum, nggak gitu. Tapi karena kita punya suri tauladan atau punya contoh gitu di masa lalu gitu, pada zaman ketika saat Islam yang benar-benar jaya ya. Kalau misalkan dibilang sekarang ya jaya, wallahu alam gitu. Pada saat itu yang benar-benar sudah fathu gitu kan, maksudnya di Mekahnya gitu, sudah fathu Mekah, sudah terjalin gitu kegiatan ekonomi Islam yang seharusnya gitu. Kalau misalkan kita bilang sekarang ekonomi Islam seharusnya apa bukan, ya kita bisa introspeksi diri masing-masing ya gitu. Bisa introspeksi diri masing-masing, apakah kita sudah berekonomi Islam seharusnya atau belum. Kita gitu sih, paling gitu ya Ham. Iya Bu, thank you very much. Ada teman yang mau sharing, gak apa-apa, nggak usah harus pertanyaan, tapi mungkin pendapat atau apapun yang selama ini mungkin kalian resahkan. Maksudnya pendapat bahwa kenapa harus ikutan, ya kenapa tadi makanya saya tanya kenapa harus punya motivasi untuk belajar ekonomi syariah. Harus ada esensinya, setiap kita melakukan sesuatu harus ada esensinya, esensi yang harus kita ketahui. Nantinya kita bakalan bukan belajar aja gitu. Jadi bukan belajar aja, insya Allah juga bisa praktekkan gitu ya, sama-sama sih gitu. Silakan, ada lagi teman-teman? Bu, mau nanya Bu. Ada Bu. Silakan. Siapa namanya? Duluan War. Wandra. Anwar. Ini Bu, apa? Hadra Bu. Hadra. Siapa? Ini sih Bapak perlu kesah sebenarnya sih Bu ya. Kan Ya, sering boleh, sih Bu ya. dengerin kata orang Allah sama aja. Kita mau di bank syariah atau bank konvensional sama-sama. Ya. Sama-sama apa? Cuman kan kau kan belum tahu paham ya, cuman kata aku cuman gini aja. Ya itu kan beda di akadnya, udah perjanjian gitu aja sih Bu. Menurut Ibu gimana menyikapi pertanyaan seperti itu? Atau jawaban seperti itu? Pertanyaan. Betul. Pun saya pernah mendapatkan pertanyaan itu secara langsung pun dari saudara langsung. Sebenarnya bagus sih, maksudnya itu sebenarnya ngetes ya. Antara ngetes atau karena jurusan ekonomi syariah gitu, mereka kan wow gitu. Maksudnya selama ini yang mungkin mereka pakai adalah perbankan konvensional gitu. Belum tahu nih apa sih gitu. Tapi gimana caranya kita juga memposisikan sebagai yang bertanya gitu. Apakah pertanyaan yang pengen mereka dapat untuk excited terhadap ekonomi syariah gitu ya. Dulu waktu lagi ya maksudnya kita tahu iya ini akadnya syariah dan segala macam. Mungkin itu apa syariah sama aja atau gimana, kan nggak secara gembleng atau secara detail kita ini ya, kalau emang mau sabar ya jelasin secara detail gitu. Maksudnya ya sekarang kita versinya adalah menanyakan langsung emang gimana perbankan yang di sana gitu, apakah ya itu tadi karena kita punya basic pendidikan atau kita sedikit-dikit deh jelasinnya secara biasanya lebih ke praktek kita pribadi gitu. Dan kita membandingkan dengan praktek dia, itu adalah sebenarnya cara yang paling ini sih paling baik gitu kalau menurut saya saat ini gitu. Karena misalnya ya enggak lah beda gitu, misalnya enggak lah beda karena akadnya ini syariah, itu enggak, terus dia tanda tanya dong kasarnya tuh kayak gimana gitu. Maksudnya
Ya nggak pakai riba, bahasa riba pun ya nggak semua orang ini tahu ya, bahasanya bunga gitu kan, bunga yang lebih ini gitu. Nah nanti kamu lebih jelasinnya adalah praktek. Nah kita sebagai yang juga mempelajari, jangan sampai kita cuman ngomong dulu tapi kita nggak pernah praktekin gitu. Misalkan ya seenggaknya ada satu praktek yang kita lakukan yang kita bisa share ke dia, itu lebih kena dibanding kita hanya menjelaskan apa gitu, akadnya syariah oh gini-gini. Tapi kita juga praktekin yang kita rasain. Itu semoga lebih ini gitu, tapi dengan cara perlahan sih, nggak bisa cepat juga gitu ya. Ada beberapa kan tipikal orang bahasa komunikasi juga penting gitu. Paling itu, jadi lebih dirasain. Misalkan Hadra ini yang nanya ya, Hadra, Kak Muhammad Hadra bener? Iya Bu. Oh ya, jadi Hadra misalkan udah pernah mempraktekin apa gitu di yang Hadra udah lakukan gitu, terus Hadra bandingin. Biasanya kalau orang membandingkan, oh ternyata ini ya, walaupun dari segi esensial ya, esensial atau secara misalkan tadi ya dakwah itu, bahwa ini loh kalau di dalam ini sebenarnya kita loh temen aku lebih takut kalau misalkan kita turunin ayat misalkan tentang bahayanya bunga gitu ya. Kalau di situ kan ada ya dia Al-Baqarah ayat berapa tuh, aku screenshot gitu kan, nanya gitu tentang ini. Oh ternyata kita bakalan di azab neraka segala macam gitu. Itu boleh satu, bisa dengan ayat yang secara gamblang menjelaskan bahwa bunga itu nggak boleh. Itu lebih kena satu. Bahwa kita, ya itu makanya harus esensinya harus kita masukin dulu gitu, baru kita jelasin produknya ada murabahah, ada segala macam kayak gitu dan lain-lainnya. Tapi yang untuk first time kita kasih tahu ke orang itu adalah esensi sebenarnya, esensi dari kenapa harus ekonomi syariah gitu. Kenapa harus perbankan syariah gitu sih. Itu ada ya. Ada lagi yang lain? Tadi Hadra udah menjawab atau ada yang mau kurang ditambahkan? Silakan teman-teman juga boleh loh ya berpendapat. Kita terbuka bebas untuk yang lainnya juga gitu. Silakan. Sudah Hadra apa? Bang Anwar katanya mau bertanya. Oh iya, tapi Hadra udah selesai nih, udah setidaknya bisa menjawab. Oke, terima kasih. Oke, silahkan Anwar, boleh. Mau nanya Bu, udah absen belum Bu ya? Oh, Anwar. Tadi Anwar datang terakhir kah? Enggak Bu, saya tadi oh, yang iya, izin benar, lagi tadi. dalam Oh iya benar. Belum. Tadi saya masih sama Joko belum. Oh iya Joko. Jadi yang tadi masih belum saya ini adalah Anwar Maronaro, benar? Anwar Maranaro, benar? Iya Bu. Oke, datang ya berarti ya. Iya Bu. Sama Joko Ariwidodo. Ada? Apa enggak ada? Tahu Bu. Tadi perasaan kayaknya ada deh. Ada. Lagi berarti. Ada. Ada. Orangnya sedang tidak di tempat. Oke, Joko Ariwidodo berarti nanti kalau adanya, kalau udah bersuara baru saya bilang ada ya. Oke, jadi nanti, oh ya saya lupa nih ya, untuk absensi, kalau misalkan ada yang nggak hadir dalam 2 kali, ntar temennya kasih tahu ya, kalau dalam 2 kali 24 jam tidak ada alasan, saya absen, gitu ya. 2 kali 24 jam tidak ada alasan, saya nyatakan absen gitu ya. Berarti tadi, saya ulangin ya, ada Ismi, Ahmad Fadil, Anwar Maranaro, Ilham Gutawa, Imam Haris, Joko belum masih ntar ya, Maulana Faiz, Maulana Azam, Muhammad Hadra, Rizky Firdaus, Solahuddin Al, sama Citra yang ada ya. Oke, ada yang belum disebut namanya. Ini tadi hadir Bu. Siapa? Arwan Wabula. Oh iya Arwan orang. Sekarang keluar. Ini tadi, gitu. Tadi udah absen Bu. Nah, beliau baru masuk nih. Oh iya. Oke. Berarti yang belum ada suaranya berarti maksudnya belum bilang ada hadir gitu ya, Joko Ariwidodo dan Ardina Madani, 2 orang itu ya. Silahkan kalau yang udah muncul. Pokoknya kalau dalam 2 kali 24 jam tidak ada alasan dalam kegiatan kuliah saya langsung absen. Langsung dinyatakan tidak hadir. Oke. Itu ada lagi selain Arwan nggak mau nanya, cuma mau nanya absen aja? Ada Bu. Anwar lagi, Anwar iya benar. Udah nggak ada, oke? Ya, ada yang mau
Tanya lagi, silahkan, masih ada waktu Ada, Bu, ada. 4 menit lebih. Ada. Mau nanya ini, Bu. Kan kita ini belajar hukum perbankan syariah di Indonesia. Terus saya dengar pas semester 2 pas semester 1 gitu, katanya kita bisa, kalau kita lulus nanti bisa jadi badan pengawas bank syariah gitu kan, Bu? Ya nggak, betul nggak kayak gitu, Bu? Bisa langsung tuh maksudnya langsung jadi karyawannya atau bisa apa nih jadi? Maksudnya ya bisa jadi kayak badan pengawas apa gitu kan. Mungkin salah satunya karena gimana, lanjutin dulu silakan. Jadi karena ada yang bilang kayak gitu, kenapa kayak bank syariah gitu masih kayak melakukan namanya bunga gitu, Bu, yang kayak riba atau bunga gitu namanya. Bank syariah melakukan namanya bunga. Syariah. Iya gitu. Kenapa itu, Bu? Apa karena pengawas syariahnya mengizinkan apa gimana, dan sejak kapan itu diterapkan gitu bunga di perbankan syariah? Boleh panggil mereknya, maksudnya apa gimana? Maksudnya gimana secara maksudnya secara prakteknya bunganya di mana? Apakah benar-benar menyebutkan produknya? Produknya. Iya kan biasanya kayak bank-bank apa gitu, ada yang pakai bunga gitu kan. Itu kenapa, Bu, masih kayak gitu? Tapi namanya syariah. Kalau misalkan kenapa harus pakai? Dan sejak kapan itu berlaku di bank syariah? Sejak kapan berlaku? Tahun berapa gitu? Ya. Oke. Tadi Anwar sudah perkenalan dan itu belum sih awal ikut nggak ya? Belum. Pengen tahu dong motivasi kamu belajar ekonomi syariah dulu deh. Oh, motivasi. Tadi semuanya ditanya, semuanya ditanya kenapa kamu mau ikut atau mau ikut ambil jurusan ini gitu. Coba. Nggak apa-apa, Bu. Oh, nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Gimana, Bu, ya? Motivasinya dong, karena kalau bisa mengkritik itu berarti punya motivasinya lebih gitu biasanya. Gak apa-apa, kemukakan aja atau kalau tadi teman-teman yang lain aja nih, Bu, ya. Ya, nggak ada apa-apa, Bu. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Ya, apa namanya? Kayaknya nih ya. Kayaknya masuk kuliah di ini kan ada 2 jurusan tuh, KPI sama S nih. Ya, saya mikir kayaknya yang lebih tertantang kayaknya hukum ini kayaknya. Kalau KPI kan biasa aja. Jadi kalau ya ngambil yang lebih tertantang gitu, Bu, biar dapat banyak ilmu lagi yang baru kan. Mantap. Nah, terus ya bagus juga untuk kita ke depannya kan. Gitu. Apa namanya, mengamalkan untuk diri sendiri gitu, walaupun kita nggak menjadi apa-apa setelah lulus nanti gitu. Masa nggak menjadi apa-apa? Walau gitu, kalaupun nggak jadi gitu. Siap. Oke. Gitu aja sih, Bu. Gitu. Oke, balik ke pertanyaan kamu yang tadi. Kalau misalkan dibilang ada bunga, pun saya harus lebih detail ya, karena saya nggak bisa bilang, oh ternyata dia nggak jalan DPS-nya, atau ternyata pengawasannya nggak baik atau gimana. Ya mungkin itu bisa kita kemukakan saat itu karena kita baru terlihat di luar ya. Karena nanti sebenarnya di sebuah bank syariah itu ada namanya evaluasi triwulan, evaluasi tahunan gitu, yang nantinya kalau misalkan dia udah, ya walaupun itu bukan syariah yang nasional atau bukan ya, maksudnya di bawah pemerintah atau bukan, itu sebenarnya sudah diatur sejelas-jelasnya dan ada undang-undangnya gitu. Nanti kita bakal bahas di pertemuan selanjutnya bahwa ada beberapa undang-undang yang wajib ditaati bagi semua lembaga keuangan berbentuk badan syariah. Semua ya, semuanya gitu. Kalau misalkan kamu bilang ada produk yang dia SDM-nya masih bilang bunga, ini bunganya sekian loh gitu.
yaitu tadi kita permasalahannya adalah human resource-nya. Maksudnya SDM-nya dong yang perlu dipertanyakan. Kenapa dia menyebutkan kata-kata itu? Sebenarnya itu kata-kata yang tidak boleh disebutkan di bank syariah. Bunga, gitu. Apakah kita hanya berspekulasi bahwa oh berarti di bunganya dong, gitu. Atau ya itu hanya spekulasi dirimu gitu terhadap perbankan itu, ataukah memang benar secara gamblang dijelaskan bahwa ada bunga, bunganya segini ya? Ada Bu. Oh gitu. Bang apa ya? Bang gimana? Ada dulu Bang Muamalat nggak salah Bu. Oh. Sebelum ada BSI ini. Oh, nggak tahu. Kan tadi kan kalau dilihat sejarahnya bahwa pembentukan pertama kali tahun 92, yaitu kita benar-benar yang baru bangun ya, baru bangun 1 tahun kita baru mengadopsi kerangka-kerangka syariah itu secara ya seadanya, misalkan belum secara yang sekuat sekarang mungkin. Yaitu makanya dibilang bahwa pangsa pasar ya, kenapa tadi kita bahas pertama kali bahwa kita harus secara luas ya bahasnya bahwa pangsa pasar kita aja masih 9% sekian gitu. 9% loh ya, belum ada 10 acan gitu sampai 10 bahkan gitu, belum ada gitu. Bu izin kalau pengetahuan ibu tahu nggak kalau bank syariah itu pernah melakukan bunga kayak gitu selama ibu hidup? Saya izin menanggapi Bu. Iya siap. Boleh Ilham? Mungkin adanya kita di sini, adanya kita belajar di sini adalah untuk mencegah itu semua. Kan kedepannya kita juga tidak jauh dari bakal menjadi Dewan Pengawas Syariah gitu, DPS. Ya. Nah, tugasnya DPS itu ya tadi mengawasi jikalau ada di bank muamalat, di bank-bank syariah ada hal-hal yang berbau riba dan berbau haram lah pokoknya. Itu tugas kita semua gitu. Iya, betul. Mungkin tapi gimana? Enggak. Bentar. Yang tadi disebutkan oleh Bang Anwar itu benar adanya. Nah, itu mungkin itu juga yang melatar belakangi adanya Dewan Pengawas Syariah supaya ke depannya bank-bank yang ini syariah itu tidak ada kejadian seperti itu lagi. Cukup. Nah, gini. Itu kan kayak misalnya sudah ada yang berlaku bunga sebelumnya tuh udah dibolehin sama DPS-nya. Terus kita ke depannya misalnya berapa tahun kemudian kita jadi DPS nih. Dimana kita mau mengaramkan produk dia gitu, sedangkan sudah dihalalin misalnya sama DPS sebelum kita gitu. Terus dilakukan gitu kan. Ya kita mungkin misal jadi DPS, misalnya kita jadi DPS mungkin kita mencegah itu pada tahun kita, misalnya ada produk baru lagi atau apa lagi gitu. Ya boleh ditangkap. Ya gini sebenarnya, saat itu kita jangan sampai bilang saat itu terjadi pun sampai saat sekarang ya. Ya saya bilang tadi bahwa badan yang berlembaga keuangan syariah itu punya evaluasi gitu. Evaluasi itu dari mana? Bisa dari masyarakat. Ya makanya nanti mereka pasti setiap nasabah itu nanti mungkin ada survei, ada apa. Kan kita bebas ya kalau di dalam bank syariah itu kita pun bisa nanti mengajukan apa segala macam itu boleh gitu. Maksudnya saat itu yang kalau saya alami gitu, ada bank yang berbahasakan bunga. Padahal mungkin aslinya itu yaitu karena keterbatasan pengetahuan sang SDM ini baru ini saya ya, karena waktu itu mungkin pernah ada beberapa pertanyaan waktu dulu saya jam kuliah, mungkin ada kayak itu, kayaknya sama aja deh Pak gitu. Karena kenapa? Itu memudahkan menurut versinya si SDM pada saat itu untuk untuk memahamkan bahwa ini sistemnya bagi hasil, profit loss sharing, terus tidak ada riba, ada gini. Itu sulit mungkin mungkin misalkan itu counter di CS tuh panjang gitu ya. Di counter itu CS tuh panjang, jadi mungkin kemungkinan itu adalah memudahkan penjelasan dari si SDM tadi terhadap nasabahnya. Sebenarnya itu dilarang gitu ya. Nah itu makanya pun berakibat mungkin seperti dirimu jadi kok ada bahasa kayak gitu ya di bank syariah, kan kita jadi termakan juga.
awalnya mungkin cuma satu orang yang diberitahu, akhirnya mau kerucut sama aja itu juga bahasanya gila gitu dan segala macam gitu. Jadinya itu yang menjadikan isu nantinya gitu, menjadikan isu yang nanti ternyata semakin berkembang, yaitu bola salju gitu kan, sedikit lama-lama nanti. Nah makanya beberapa sekarang kan kalau kita lihat berita lagi tadi ada beberapa perbaikan ya, itu salah satunya perbaikan dalam hal pendidikannya. Mungkin salah satu sekarang banyak banget kampus-kampus yang sudah menyisipkan jurusan ekonomi syariah gitu. Kalau dibandingkan ya dulu 2011 saya pertama kali kuliah itu masih dibilang sedikit banget. Itu Taskia itu ya salah satunya yang wow gitu ya, Taskia yang salah satunya saat itu gitu. Terus sekarang alhamdulillahnya berkembang gitu ya, itu mungkin salah satunya untuk menjawabi pendidikan yang kurang atas pemahaman. Akhirnya kan pemahaman yang kena korbannya adalah nasabahnya. Oh jadi sama aja dong. Jadi persepsi yang kita bangun saat ini adalah itu. Ya alhamdulillah sekarang sebenarnya kalau misalkan dilihat dari buktinya tadi sudah berkembang, dan isu itu ya sedikit-sedikit kalau bisa dibuktikan ya, kalau bisa dibuktikan itu semakin sedikit ya alhamdulillah pangsa pasarnya dari sebelum tadi 2011 sampai sekarang itu naik 9, itu naik, berarti ada timbul trust, kepercayaan gitu. Nanti kalau kita bahas atas adalah timbul kepercayaan yang positif gitu terhadap nantinya gitu. Nah makanya kita ini sedang membangun membangun pendidikan yang positif untuk kedepannya nanti gitu. Ya sebenarnya tadi Ilham benar gitu ya, untuk kedepannya nanti ya para kita ini ya, salah satunya yang udah terbukti ya, maksudnya untuk mencegah hal-hal itu banyak pendidikan kampus pendidikan yang menyisipkan jurusannya ke ekonomi syariah, yaitu fungsinya sebenarnya kita untuk meminimalisir hingga nanti semuanya mengerti pendidikan terhadap ekonomi syariah gitu, paling luar gitu. Kalau emang nantinya kita jadi DPS terus nantinya udah berlaku, seharusnya ya DPS itu kan fungsi mengawasi dan segala macam. Ya itu nanti kita bahas ya, bakal ada DPS itu. Jadi kita kalau misalkan ekonomi syariah ini, kalau misalkan dibilang harus jadi DPS semuanya, ya boleh aja sih, tapi beragam ya. Ekonomi syariah, pengusaha ekonomi syariah pun ada gitu. Global gitu ya, banyak gitu mau jadi DPS itu ya. Salah satunya nanti walaupun kita berselisih sama DPS sebelumnya, kayaknya kalau udah diatur sama undang-undang nggak bakalan bisa berselisih sih seharusnya. Paling itu hanya pemikiran-pemikiran secara teknis yang menjadi berselisih gitu. Tapi kalau udah ada aturan hukumnya sudah pasti, masa harus dilanggar? Kan nggak mungkin gitu. Kalau udah misalkan ya si DPS ini payung hukumnya pertama, nanti kita bahas payung hukum ya. Sumber hukumnya pertama adalah Al-Quran, bawah-bawahnya baru adalah ijtima lainnya. Kalau misalkan nanti suatu hari Anwar jadi DPS, mungkin nanti berselisih, tapi berselisihnya tentang sesuatu yang baik terus diselisihkan kan nggak mungkin. Misal tadi, itu ada bunganya kenapa harus gini. Si DPS lainnya menselisihi Anwar, waduh dipertanyakan itu. Apa lulusan DPS? Gitu, maksudnya DPS itu sekarang susah banget ya, tesnya itu masya Allah. dosen saya juga kemarin hampir berapa kali itu tesnya, harus pokoknya panjang sih sekarang jadi DPS itu, sertifikatnya banyak yang harus pokoknya kalian berjuang, sama-sama sih berjuang gitu ya. Siap, semangat. Iya betul, walaupun nanti nggak jadi DPS ataupun yang lainnya, passion secara industri halal yang bagi perempuan yang, jadi jangan mengkotak-kotakan ekonomi syariah gitu ya. Luas sebenarnya sekarang. Kalau dibilang ekonomi syariah tadi kan luas. Makanya tadi saya bilang ada industri halal, walaupun nanti ada mata kuliah lain mungkin ya tentang bisnis Islam, itu lebih panjang lagi, banyak. Dari peternakan, hutan segala macam itu bisa diatur semuanya. Gitu, Anwar ini cuma jadi gambaran bahwa kita tuh harus juga gitu. Masalah itu kadang timbulnya dari berapa sih, sebenarnya panjang ya, banyak gitu. Ini paling Anwar bisa menjawab bagi teman-teman juga yang boleh gitu Anwar.
Jadi mau nanya nih Bu, yang menurut Ibu ada nggak selama ini ya bank syariah yang melakukan bunga gitu? Kalau menurut saya ada sih Bu ya. Setahu saya. Kalau setahu Ibu ada nggak? Kalau ada coba Ibu jelasin gitu kan. Kalau misalkan saya tahunya cuma bank-bank yang utama ya, sekarang kayak saya BSI ya. Kalau dulu tesnya gini, tesnya adalah dulu waktu lagi masa kuliah itu disuruh jadi ya pura-pura jadi nasabah deh gitu. Pura-pura jadi nasabah gimana caranya responnya si CS itu menerangkan kita tentang itu gitu. Tapi kalau yang saya tangani sekarang di bank enggak gitu. Mungkin saya yang terlalu kecil gitu taunya. Kalau di antara kalian ada mungkin BPRS atau BPR yang tadinya BPRS jadi BPRS atau apa, kalau yang kayak ini sih selama ini berarti enggak. Ada Bu ya? Mungkin gitu. Aduh, saya kalau ngomong itu harus ada penelitian ya. Jadi kalau misalkan ada penelitian yang membuktikan ke sana, saya bisa baru boleh bicara gitu. Tapi karena saat ini sebutin saya enggak, dan saya belum baca itu gitu. Itu mungkin antara persepsi dan isu yang harus kita bangun ya gitu. Kita harus berbicara dengan fakta. Kalau misalkan maksudnya kita kalau bagi akademisi harus by hasil penelitian gitu segala macam gitu, baru bisa bilang iya atau enggak gitu. Kalau misalkan berarti Ibu nggak tahu nih. Kalau ini sih kayaknya enggak. Jatuhnya memang nggak tahu nih ya. Ya, insya Allah gitu. Untuk sementara ini nanti saya mungkin akan belajar lagi ada yang lain gitu ya. Karena gini, kadang ada bahasa biaya administrasi pun dibilang apa bunga. Ya. Gitu. Jadi mungkin ada bahasa itu. Nah itu yang harus kita leluasa. Benar-benar kalau misalkan kalian sebagai nasabah, tanya secara detailnya dong. Nah, kan itu hak kalian. Jangan sampai kita hanya katanya gitu. Tapi kita harus buktinya langsung. Nah, makanya sebenarnya saya pengennya ngasih tugasnya ya itu. Itu bukan nanti ya, bagian akad nanti kalau mata kuliah saya selanjutnya itu. Tugas saya selanjutnya soal itu. Gitu. Nanti biar kalian merasakan diri bertanya langsung, wawancara langsung. Itu sebenarnya nggak bertanya, kayak misalkan nanya ke CS itu ya sok-sokan jadi nasabah aja sih. Hanya sesuai jadi nasabah, kalian ngetes kan nggak masalah kan gitu. Nggak masalah, saya juga pernah gitu. Saya juga pernah gitu. Pun itu disuruh sama dosen saya. Bu, boleh bertanya Bu? Boleh silakan. Anwar tadi udah. Ini waktunya masih ini ya Bu? Ini sebenarnya nanti lanjut masih boleh. Waktunya masih boleh, soalnya ini sebenarnya nanti langsung aja, soalnya mata kuliah saya itu 2 sebenarnya. Setelah ini. Oh iya, nggak apa-apa Bu. Oh Ibu, saya mau lihat yang pengertian bank syariah Bu, boleh Bu yang sekeren Ibu? Pengertian. Oh ini. Ya. Itu kan dalam menurut pasal 1 UU nomor 10 tahun 1998 disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya. Mungkin ini bisa digarisbawahi, bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Yang saya pertanyakan Bu, dalam pengertian ini jual beli termasuk gak Bu? Oke. Dalam pengertian betul. Udah sampai situ pertanyaan atau mau tambah lagi? Sudah Bu. Oke. Terus aja. Ini sebenarnya masih pengertian ya. Ini ntar ada pertemuan selanjutnya. Kenapa saya merahin? Ini bakalan materi yang bakal kita bahas di pertemuan selanjutnya. Tapi nggak apa-apa. Itu betul. Jual beli itu salah satunya masuknya kemana? Ke menghimpun apa menyalurkan? Kalau kata menyalurkan sih Bu, menyalurkan. Betul sekali. Jadi kalau kita bilang badan ya, badan hukum bank, ini masih bank ya. Karena makanya bahasanya kredit di pasal itu. Menghimpun dana, nanti ada lagi produk-produk yang sudah terjadi ya. Ya Bu, ya ada ya. Nanti menyalurkan
dana itu banyak lagi. Nanti Iya, ditambah Bu. lagi ada jasa, namanya produk jasa. Gitu. Iya, siap. Betul. Nanti sebenarnya materinya ya nggak apa-apa sih, kamu tanya juga nggak apa, bagus gitu. Nanti ada di pertemuan selanjutnya. Makanya kenapa saya merah-merahin dulu ini, karena ini bakalan yang jadi highlight buat nanti materi selanjutnya gitu. Tapi nggak apa-apa. Intinya jual beli, gadai yang tadi ya saya juga udah singgung sedikit-sedikit, gadai, terus simpanan, wadiah dan segala macam, ijarah, rahan, terus apa ya, banyak lagi tuh wakalah, kafalah dan segala macam. Nanti bakalan dibahas. Nah, jual beli benar ada di penyaluran karena ya tadi jual dan beli merobahah ya akadnya. Nanti kita bahas nih. Merubah ya. Ya. Kalau akad-akad sebenarnya kalian udah Tidak bisa dipelajari. Ya? Oke, Vicky Muamalah ya? Di Muamalah ya, Bang? Ya. Ya, kayak itu. Ntar tapi nanti kita bahas lebih detailnya mungkin ya gitu. Itu Berarti benar. jual beli masuknya kepada penyaluran ya, Bu ya? Ya, masuk ke produk perbankan. Nanti produk perbankan itu juga terbagi. Ada namanya akad tijari, ada akad tabaru. Nah, nanti akad tijari dia masuknya ke akad tijari. Jadi akad yang based on profit ya. Jadi jual beli itu masuknya ke akad based on profit. Gitu. Jadi nanti akad ada dua. Nanti bakal dijelasin juga sih secara detail. Jadi akad itu ada dua. Akad itu adalah produk-produk ya. Produk-produk itu harus dilindungi dengan akad. Nah, akadnya itu yang akan kita bahas. Terbagi menjadi Tapi dua. ya. Berarti tidak benar ya, Bu lah, kalau pengertian menyalurkan itu masuknya kepada penyaluran uang gitu. Penyaluran uang, iya, penyaluran uang. Ya sebenarnya bentuknya apapun kan tadi, bentuknya dalam bentuk pinjaman dana. Makanya nanti ada bagannya tuh dalam Ya, Bu. pun sendiri ada menyalurkan itu lebih ke bank itu nawarin produk apa sih gitu. Bank itu nawarin produk apa dengan modal yang dia punya, dia bakalan menawarkan produk apa gitu, untuk menawarkan produk yang bisa diakses sama nasabahnya gitu sih. Ya, Bu. Satu lagi, Bu, dalam regulasi perbankan diperbolehkan nggak, Bu, adanya jual beli? Boleh dong. Ada nanti boleh. aku liatin fatwa DSN MUI-nya ya tentang jual beli. Oh ya, Bu. Ada nanti Ya. ada fatwa DSN MUI-nya yang Jadi ya. Jadi perbankan syariah boleh jual beli ya, Bu? Boleh dong. Oh ya. Makasih, Bu. Ya. Oke, ada lagi yang tanya, nanti kita masuk ke materi kuliah selanjutnya. Ini nggak ada perkenalan lagi ya, karena materinya maksudnya kayak juga ya nanti, tapi nanti. Ada lagi teman-teman yang tentang perbankan tadi, tentang sejarahnya ataupun pengertiannya? Ada lagi? Atau dicukupkan dulu? Mungkin itu ya, Bu, yang regulasi perbankan mengenai jual beli, Bu. Saya Oh, fatwanya, fatwa DSN Ya. MUI-nya, boleh kan, ya? Oke. kan kalau fatwa DSN, Bu, gak termasuk regulasi perbankan ya? Masuk Fatwa dong. DSN. Jadi, Oh, masuk. ya. Masuk. Jadi nanti regulasi hukum perbankan syariah itu ada beberapa. Termasuk tadi. DSN. Nah, DS, fatwa, kompilasi hukum ekonomi syariah, pokoknya nanti ada. Regulasi dari BI juga termasuk ya, Bu ya? Regulasi dari BI. BI. Ya, pokoknya nanti ada beberapa. Salah satunya itu ya karena DPS itu mengeluarkan DSN, Dewan Syariah Nasional itu mengeluarkan fatwa. Nah, itu yang menjadikan acuan sumber hukum setelahnya ya. Itu hukum di Indonesia ya. Kalau DSM ini hanya di Indonesia, nanti atasnya ya utamanya kan nanti ada sumber primer, ada sumber yang khusus dinaungi oleh Indonesia. Nah, sumber primernya tadi aku jelasin. Ya, Al-Quran, hadis. Oh ya. Itu bahasa sih. Panjang. Berarti nanti ya, Bu. Berarti perbankan syariah ini regulasi yang pertamanya maksudnya tidak lepas dari regulasi dari BI ya, Bu ya? BI itu juga mengatur karena itu ya maksudnya perbankan syariah tidak boleh keluar dari regulasi BI ya, Bu? Iyalah pasti. Karena Bank Syariah kan Bank Syariah, Bank Indonesia
sebagai pengatur ya kebijakan hukum, tapi dia nanti ya karena dipisahkan ya, itu juga sensitif terhadap modal ya. Uang itu tidak boleh dicampurkan dengan yang non-conven. Kan dulu kan masih BI itu masih mencampurkan, maksudnya di sana ternyata tercampur gitu keuangan atau segala. Tapi sekarang ya sudah, karena sekarang sudah ada kebijakan yang ini, OJK pun sebagai salah satu ikut mengeluarkan. Jadi semua lembaga-lembaga keuangan yang ada di Indonesia ikut membantu menaungi bank perbankan syariah gitu. Tapi utamanya hukumnya ya tadi sumber primernya tetap dari urutan hukumnya tadi ya, laporan sunnah dan segala macam ya sampai ujungnya. Dan kalau khusus di Indonesia itu tambah fatwa kompilasi hukum ekonomi syariah yang sudah dikeluarkan dari Mahkamah Agung, plus tadi fatwa-fatwa DSM MUI dan gitu. BI itu sebenarnya kan atasnya dia mengeluarkan produk untuk hukum gitu ya, gitu sih. Tapi masih diawasi, tapi dengan catatan itu khusus ada bagian khusus untuk yang syariah. Itu sih lebih detailnya nanti coba ini. Tapi baik Bu, terima kasih Bu. Ya silahkan, udah yang lainnya apa boleh dilanjut ke mata kuliah selanjutnya? Istirahat dulu Bu. Oh iya benar, maaf ya. A shoulder full